Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Triana Rahmatul Latifah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas UTS pembelajaran IPS MI atau SD. Mari simak video berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan politik. IPS bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan siswa mengenai masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Beberapa alasan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar adalah: yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar. Pengajaran IPS bertujuan agar siswa mampu mengembangkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lalu hingga masa kini, sehingga siswa memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan cinta tanah air. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Tujuan IPS di SD adalah agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan sosial yang berguna bagi dirinya, mengembangkan pengembangan tentang pertumbuhan masyarakat Indonesia masa lampau hingga kini, sehingga siswa bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang demokrasi, bertanggung jawab, serta menjadi warga dunia yang cinta damai. IPS berfungsi untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang demokrasi, bertanggung jawab, serta menjadi warga dunia yang cinta damai. Dalam kurikulum sekolah dasar, IPS penting karena dapat membantu siswa memahami lingkungan sosialnya, mengembangkan keterampilan sosial, dan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. IPS juga dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan intelektual dan memberikan konsep-konsep dasar dari berbagai cabang ilmu sosial. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat SD atau MI. Berikut adalah 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat SD atau MI. Yang pertama, pengetahuan. Pembelajaran IPS bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Siswa akan mempelajari perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lalu hingga masa kini, sehingga siswa memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan cinta tanah air. Yang kedua, keterampilan. Pembelajaran IPS juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa seperti keterampilan berpikir, keterampilan akademik, keterampilan penelitian, dan keterampilan sosial. Siswa akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam kelompok, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, sikap. Pembelajaran IPS juga bertujuan untuk mengembangkan sikap siswa, seperti sikap demokratis, bertanggung jawab, dan cinta damai. Siswa akan belajar bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Yang keempat, materi. Materi pembelajaran IPS di tingkat SD atau MI meliputi aspek-aspek seperti geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Siswa akan pelajari tentang peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Dalam pembelajaran IPS di tingkat SD atau MI, keempat komponen tersebut harus diintegrasikan dengan baik agar siswa dapat memahami dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dan pembelajaran IPS MI atau SD? Guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS di tingkat SD atau MI karena yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang keanekaragaman sosial. Pembelajaran IPS dapat membantu siswa memahami keanekaragaman sosial di Indonesia, seperti perbedaan suku, agama, dan budaya. Hal ini penting untuk mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Pembelajaran IPS dapat membantu siswa mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Hal ini penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Yang ketiga, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Pembelajaran IPS juga bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Dalam konteks keanekaragaman sosial, siswa akan belajar bagaimana menjadi warga negara yang menghargai perbedaan dan mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Dengan mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS di tingkat SD atau MI, guru dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Pertanyaan yang keempat, bagaimana berita
dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik melalui beberapa cara. Antara lain, yang pertama meningkatkan akses ke informasi politik. Media sosial memberikan platform di mana berita politik, pembaruan kebijakan, dan pandangan kandidat dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini membantu warga untuk lebih terinformasi tentang isu-isu politik. Yang kedua, pembentukan opini publik. Media sosial memungkinkan individu untuk berbicara tentang isu-isu politik yang mereka pedulikan dan berbagi pandangan mereka. Hal ini dapat membantu opini publik dan mempengaruhi pandangan orang-orang terhadap kandidat dan partai politik. Yang ketiga, transparansi dan bertanggung jawab. Media sosial membuat transparansi menjadi lebih penting dalam politik. Warga dapat melacak tindakan pejabat publik dan mengawasi kebijakan pemerintah dengan lebih dekat, memaksa para pemimpin untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, berita dan media sosial juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat secara negatif, seperti yang pertama, menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Media sosial dapat menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau hoax. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan memperburuk situasi. Yang kedua, meningkatkan polarisasi. Media sosial dapat meningkatkan polarisasi antara kelompok yang berbeda pandangan. Hal ini dapat memperburuk konflik dan memperlemah demokrasi. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memilih informasi yang benar dan kredibel, serta mengembangkan kemampuan kritis dalam memahami isu-isu politik dan isu-isu sosial dan politik. Selain itu, pemerintah dan media sosial juga perlu berperan aktif dalam memerangi hoax dan mempromosikan informasi yang benar dan kredibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu harap kalian semua senantiasa sehat. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang keberagaman suku bangsa. Pada pembelajaran mengenai keberagaman suku bangsa, Ibu akan memberikan materi dan menayangkan video untuk membantu pemahaman kalian. Kalian simak baik-baik ya videonya. Nanti setelah penayangan video, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham dengan materinya? Jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, karena tanya jawab sudah selesai, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok diminta untuk membuat pengelompokan mengenai suku bangsa, bahasa yang digunakan, dan rumah adat dari suku tersebut. Jika sudah selesai, perwakilan kelompok Ibu minta untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, itu tadi praktek dari pembelajaran dari dalam kelas. Untuk analisisnya, yang pertama pendekatan. Dalam praktek tersebut menggunakan pendekatan konstekstual dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks suku bangsa. Yang kedua, strategi yang digunakan yaitu berpusat pada siswa. Yang ketiga, metode yang digunakan yaitu dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Yang keempat, teknik yang digunakan yaitu keaktifan siswa dan umpan balik dari tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Bye-bye.